dari kelompok 2. Nama saya Nur Santi. Saya Ajin Sukmawati Effendi. Di sini kami akan membahas mengenai Pelanggaran hak asasi manusia di Sudan Selatan. baik. Nah, untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Nur Santi. Kepada aja dipersilahkan. Menurut Adnan, pada 2006, Sudan adalah suatu negara yang berada di benua Afrika. Konflik Sudan telah bermula sejak tahun 1989 dan terus berlanjut menjadi permasalahan yang kompleks dan memaksa memecah belah Sudan menjadi dua bagian, yaitu Sudan Selatan dan Sudan Utara. Salah satu konflik yang terjadi di Sudan adalah konflik Darfur. Perlindungan HAM memiliki sejarah yang panjang. Sejak abad ke-13, perjuangan untuk mengukuhkan jaminan perlindungan HAM telah dimulai. Pelanggaran HAM masih sering terjadi, apalagi pada negara yang sedang berkonflik. Konflik adalah kondisi adanya pertentangan atau ketidakcocokan antara beberapa pihak, seperti individu, kelompok, atau organisasi, yang dimana para pihak tersebut berusaha untuk saling menggagalkan tercapainya tujuan dari pihak lain, yang dapat berupa status, kekuasaan, ataupun sumber daya yang bersifat langka. Konflik merupakan salah satu fenomena sosial yang pasti terjadi di masyarakat dan dapat menjadi hal yang membangun maupun merusak. Membangun yaitu membangun mental masyarakat untuk menjadi lebih kuat, dan merusak yaitu merusak segala hal yang berhubungan dengan tatanan masyarakat tersebut. Referendum pemisahan diri Sudan Selatan. Hasil referendum yaitu Sudan Selatan merdeka dari Sudan lewat referendum pemisahan diri tahun 2011. Kelompok pemberontak kembali muncul di Darfur dengan nama Sudan People Liberation Movement Army atau SPLMA dan Just and Equality Movement atau JEM. Kelompok ini menginginkan sumber daya dan perlakuan yang adil dari pemerintah. Latar belakang konflik Sudan. Ada dua hal yang melatar belakangi konflik Sudan Selatan. Yang pertama ada perbedaan etnis dan yang kedua ada ketimpangan sosioekonomi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai latar belakang dari perbedaan etnis. Perbedaan etnis ini disebabkan karena adanya dua etnis terbesar di Sudan, yaitu etnis Arab dan etnis Afrika. Jumlah etnis Afrika lebih banyak dari etnis Arab, namun etnis Arab lebih mendominasi pemerintahan, sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah cenderung memihak etnis Arab. Latar belakang konflik yang kedua yaitu adanya ketimpangan sosioekonomi. Pemerintah cenderung memihak etnis Arab, seperti misalnya dalam pembagian wilayah. Etnis Arab bermukim di daerah utara yang lebih subur. Pendapatan dari minyak pun yang kebanyakan berasal dari wilayah selatan lebih banyak digunakan untuk membangun wilayah utara. Oleh karena itu, perlakuan tidak adil inilah yang memunculkan perang saudara di Sudan. Perang saudara yang pertama terjadi adalah saat suku Anyanya di Sudan bagian selatan yang mayoritas etnis Afrika penganut Kristen dan animisme melawan pemerintah Sudan pada tahun 1956 dan berakhir saat ditandatanganinya Addis Ababa Agreement pada tahun 1972 yang menghasilkan daerah otonomi khusus di Sudan bagian selatan. Nah, kelompok pemberontak kembali muncul di Darfur dengan nama Sudan People Liberation Movement Army atau SPLMA dan Justice and Equality Movement atau JEM. Kelompok ini menginginkan sumber daya dan perlakuan yang adil dari pemerintah. Pemerintah Sudan membuat pasukan tandingan untuk menandingi para pemberontak tersebut.
Konflik yang sudah berlangsung sejak lama terus berlangsung hingga akhirnya Sudan Selatan merdeka dari Sudan lewat referendum pemisahan diri pada tahun 2011. Namun, konflik masih terus berlanjut di antara kedua negara. Sudan People Liberation Army menyerang ke Sudan dan militer Sudan mengebom desa-desa di perbatasan. Bahkan, konflik antara Sudan dan Sudan Selatan mengarah ke perang antara kedua negara tersebut. Konflik setelah referendum pemisahan diri. Ada 3 konflik, yaitu adalah konflik minyak, konflik perbatasan, dan konflik internal Sudan Selatan. Sudan tidak menyukai kemerdekaan Sudan Selatan karena ladang minyak berada di wilayah selatan. Karena Sudan Selatan adalah negara landlocked, Sudan Selatan membutuhkan pipa minyak milik Sudan untuk mengekspor minyak melalui pos Sudan. Konflik yang kedua yaitu konflik perbatasan, yaitu pembahasan mengenai perbatasan antara kedua negara, terutama di wilayah Kordofan Selatan, Nil Biru, dan kota Abyei masih belum final. Kedua negara juga saling tuduh mendukung aktivitas pemberontak di masing-masing wilayah negara. Konflik yang ketiga yaitu konflik internal Sudan Selatan. Konflik di Sudan Selatan terjadi karena Mokhtar secara terbuka menantang kepemimpinan Kir yang belum bisa membawa Sudan Selatan ke arah yang lebih baik. Kir ini merupakan presiden Sudan Selatan, sementara Mokhtar atau Riek Mokhtar merupakan mantan wakil presiden Sudan Selatan terdahulu. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai dampak konflik yang terjadi di Sudan Selatan. Bentuk pelanggaran hak asasi manusia di Sudan Selatan. Bahwasannya kekerasan yang ada di Sudan Selatan ini seperti kekerasan pemerkosaan pada kaum perempuan. Nah, perempuan-perempuan yang berada di pengungsian kerap kali diculik dan diperkosa berulang-ulang kali oleh pasukan Janjaweed karena pelecehan seksual seperti pemerkosaan itu merupakan senjata perang mereka gitu kan, yang memang acuannya itu kepada kaum perempuan sebagai korban pertama. Terus, pemerkosaan juga terjadi di hutan tempat para perempuan mengumpulkan kayu bakar dan mengambil untuk keperluan para pengungsi di camp. Akibat pemerkosaan dan kekerasan seksual yang dilakukan secara besar-besaran, terjadi kehamilan yang tidak diinginkan semakin meluas. Hal tersebut berdampak bagi perempuan-perempuan Darfur baik itu secara fisik maupun secara psikologis. Selain menjadi korban pemerkosaan, perempuan Darfur juga mengalami praktek kekerasan yang dimana disebut dengan female genital mutilation. Pemerkosaan dan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan Janjaweed itu bertujuan untuk melaksanakan program pembersihan etnis Boer, Zaghawa, dan Masalit yang diutus langsung oleh pemerintah Sudan. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai dampak konflik yang terjadi di Sudan Selatan. Yang pertama yaitu ada dampak kepada kekerasan, yaitu baik kekerasan secara fisik maupun kekerasan seksual. Ada juga tingkatnya kemiskinan dan ada juga dampaknya dari krisis pangan. Nah, yang pertama yaitu adanya konflik kekerasan terhadap perempuan atau baik secara fisik maupun seksual. Nah, dampak konflik Sudan Selatan yang sangat besar dan disoroti oleh dunia adalah tingginya angka kekerasan, terutama kekerasan seksual yang dialami adalah oleh warga sipil di Sudan Selatan. Terkait kekerasan seksual adalah yang paling buruk sebagaimana pihak-pihak bersenjata yang terlibat dalam konflik ini menggunakan kekerasan seksual sebagai senjata perang dan taktik teror. Nah, tindakan kekerasan seksual yang terjadi di dalam konflik Sudan Selatan itu terhitung sangat tinggi. Korban utama dari tindakan seksual itu yaitu kepada kaum perempuan. Nah, perempuan ini merupakan korban utama dari berbagai tindakan-tindakan yang tidak manusiawi yang terjadi di wilayah ini. Tercatat kasus tentang pemerkosaan
hingga geng grup yang dilakukan para tentara kelompok bersenjata. Katakan perempuan di sana itu mengatakan bahwa pemerkosaan di sana itu merupakan hal yang normal gitu kan, yang terjadi dilakukan terhadap perempuan. Nah, tapi bagi perempuan yang terhindar dari pemerkosaan tersebut sangatlah hal yang beruntung gitu kan, karena mereka itu hanya dipukuli atau dipukuli tongkat saja gitu kan. Nah, kekerasan ini dialami gitu kan oleh seluruh kaum perempuan segala umur, termasuk lansia, terus anak-anak, bahkan yang hamil sekalipun. Nah, tentara juga melakukan penculikan terhadap anak-anak, dan yang menjadi korban penculikan ini dijadikan sebagai pelayan para tentara. Secara dipaksa seperti mengangkut barang hasil pencerahan dan hasil pencurian ternak dari desa mereka ke tempat tujuan yang dapat menempuh perjalanan berhari-hari. Para perempuan juga yang menjadi korban itu dipaksa untuk memasak bagi tentara gitu, sembari mereka itu dipukuli ketika melakukan pekerjaannya gitu. Itu merupakan dari dampak adanya kekerasan fisik atau seksual yang dilakukan oleh tentara bersenjata. Di sini juga adanya dampak dari konflik Sudan Selatan itu adanya tingkat kemiskinan. Nah, walaupun tingkat kemiskinan ini sudah hal yang tidak aneh gitu kan ya, yang ada di Sudan Selatan, sekitar 710.000 rumah tangga mengalami kemiskinan dari krisis pangan sebesar 100% yang terjadi secara merata, baik kepada rumah tangga yang sebelumnya miskin atau yang berkecukupan. Nah, hal ini membuat tingkat kemiskinan di Sudan Selatan naik sebesar 9%, sehingga dapat dilihat bahwa peningkatan angka krisis pangan lebih tinggi dibandingkan peningkatan angka kemiskinan. Nah, jadi kemiskinan di sini sudah nggak aneh ya gitu bagi negara di Sudan Selatan ini gitu, karena emang dulu juga sudah memiliki tingkat kemiskinan yang rendah atau yang tinggi gitu kan ya. Nah, peningkatan kemiskinan akibat konflik tidak terlalu mengejutkan, karena sebelum konflik terjadi pun ya tadi Sudan Selatan itu terhitung dalam negara miskin gitu kan. Namun para ahli menyatakan bahwa di Sudan Selatan belum pernah terjadi krisis pangan. Nah, disini juga kan ada ya dampak konflik Sudan Selatan itu adanya krisis pangan. Nah, dilihat dari dampaknya krisis pangan ini pun semakin meningkat seiring masih banyaknya konflik, dan dapat dikatakan bahwa lebih dari 5,7 juta penduduk atau sekitar 56% dari populasi Sudan Selatan tidak memiliki cukup persediaan pangan untuk menopang hidup mereka, dan angka krisis pangan meningkat. Nah, selain itu, para penduduk yang mengungsi secara internal itu harus tinggal di kamp-kamp pengungsian yang sangat penuh sesak dengan kondisi makanan, layanan kesehatan, tempat istirahat, dan layanan sanitasi yang cukup parah. Terus, kondisi ini juga berdampak pada anak-anak, di mana anak-anak tersebut terancam mengalami malnutrisi. Karena adanya krisis pangan ini, pada dasarnya pemerintah Sudan Selatan lebih mementingkan peningkatan operasi militernya dibandingkan mementingkan kebutuhan warga negaranya gitu kan, dengan menghabiskan setengah anggarannya negara untuk belanja senjata, sementara ini warganya itu dibiarkan begitu saja dalam keadaan kelaparan hingga meninggal dunia, serta pihak oposisi atau pemerintah telah mengalami pengiriman bantuan juga gitu. Nah, dan semenjak konflik ini terjadi, dampaknya itu berpengaruh terhadap siklus pertanian, usaha peternakan, serta rute perdagangan, karena pasar lokal milik negara tersebut telah hancur, sehingga penduduk Sudan Selatan yang sudah kehilangan rumah mereka dan menjadi pengungsi juga harus kehilangan mata pencaharian. Hal tersebut berdampak kepada melonjaknya harga pangan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar penduduk. Nah, dan kelompok bersenjata juga telah melakukan penjarahan ternak dan makanan juga, sehingga mengalami krisis pangan yang sangat parah. Sebagian orang lainnya membutuhkan layanan kebersihan dan sanitasi. Nah, penjarahan juga terjadi berulang kali, mengakibatkan terhambatnya lembaga bantuan di berbagai wilayah untuk memasok bantuan yang dikirimkan, serta adanya tantangan dan ketidakamanan logistik yang mengharuskan pemasokan bantuan tersebut melalui udara. Nah, tentara pemerintahan juga melaporkan adanya penjarahan
perdarahan di gedung utama Food yang mengakibatkan hilangnya 4.500 ton makanan atau setara dengan jatah untuk 220.000 orang itu selama sebulan. Nah, jadi dari dampak adanya konflik Sudan Selatan ini yaitu yang sudah saya sebutkan tadi ya, seperti adanya dampak kekerasan seksual maupun fisik, terus adanya dampak tingkat kemiskinan, dan adanya juga dampak tingkatnya krisis pangan seperti itu. Jadi dapat dikatakan bahwa di Sudan Selatan ini segala tindakan yang mengintimidasi atau mengancam perempuan serta membuat perempuan menderita, maka jelas hal ini itu melanggar konsep hak asasi manusia dan menandakan adanya krisis hak asasi manusia di Sudan Selatan. Ada pula hukum yang mengatur perlindungan terhadap korban dalam suatu konflik, yaitu hukum humaniter internasional. Nah, hukum humaniter internasional ini ialah seperangkat aturan yang merupakan bagian dari hukum internasional untuk melindungi nilai-nilai kemanusiaan dengan membatasi efek dari konflik bersenjata dan bertujuan untuk melindungi pihak-pihak yang tidak terlibat maupun tidak terlibat dalam suatu konflik. Nah, serta memberi batasan juga terhadap berperang. Nah, bagian dalam hukum humaniter tentang perlindungan diatur dalam Konvensi Jenewa nomor 4 tahun 1949 bab 3 pasal 1 ayat 27. Nah, selanjutnya yaitu menurut Banjarbasid Violence Information Management Service, bentuk kekerasan itu antara lain yang pertama ada serangan fisik itu sekitar 50%, pelecehan seksual sekitar 4%, nah pemerkosaan 21%, terus penolakan terhadap akses sumber daya itu sekitar 8%, dan kekerasan emosional 13%, dan pernikahan secara paksa itu 42%. Nah, itu merupakan bentuk kekerasan yang ada di Sudan Selatan itu mencapai beberapa persen, itu macam-macam ya. Nah, mungkin pembahasan kali ini dari saya cukup sekian. Terima kasih. Cukup sekian pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada penjelasan atau pembahasan yang kurang jelas. Atas waktu dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.